Bersama kita di sini Mas Boy dan Pipit. Iya. Bangsat kau. Di sini kita tuh akan mendengarkan cerita pengalaman hidup tentang misalnya teman kita Muhammad Farid. Iya. Alhamdulillah sehat. Masih ada semua. Kebetulan 1 tahun yang lalu ayah baru meninggal. Oh, sorry gitu. Ya, ke papa. Meninggal kalau boleh tahu kenapa, Farid? Kamu nanya? Ayah saya terkena penyakit diabetes dan komplikasi. Sampai pas di surat kematiannya itu banyak banget tuh komplikasinya tuh. Gue sampai juga gitu. Iya sih. Sama diabetes tuh ya, makanya lebih ngerokok. Ngomong-ngomong, Farid di rumah punya berapa bersaudara? Aku di rumah 3 bersaudara. 3 bersaudara, iya. Farid yang keberapa? Aku yang kedua. Terus yang kedua, kalau yang ke satu? Yang satu kakak laki-laki. Kakak laki. Udah menikah udah? Belum. Belum. Kalau yang ketiga? Adik perempuan. Kelas? Kebetulan sekarang kelas 9 SMP mau banyak SMA. Ngomong-ngomong nih semenjak maaf nih. Ya, gak apa-apa bang, santai aja. Dia udah berdamai. Kan lu juga nyusul. Aduh jangan. Maaf nih. Kalau boleh tahu nih semenjak ayahnya Farid udah gak ada, si mama profesinya apa sebagai? Iya, si mama profesinya sebagai apa deh kalau di rumah? Tuh lebih ke ngerangkap kayak bukan jabatan lah, lebih Usaha ke, bukan usaha. Iya, kalau misalkan di rumah nih ya, dia tuh ayah sekaligus ibu. Iya. Terus kalau misalkan di profesi, ibu tuh masih dagang di pasar, dagang ikan pindang. Terus semenjak ayah nggak ada, ibu Farid dagangnya sama siapa? Ayah sudah meninggal tuh sama saya gitu, dagang. Saya juga dagang di pasar, ngegantiin almarhum ayah. Kan di pasar tuh ada meja tuh 2 kan, yang satu mama, yang satu almarhum ayah. Jadi aku tuh bukan ngebantuin yang mama, jadi dagang sendiri di bekas almarhum ayah, jadi nerusin dagangannya. Iya. Gitu. Kan lu dagang nih di pasar. Gimana cara lu untuk kayak ngatur waktu kuliah gitu kan? Sekarang lu kuliah nih. Iya. Jadi gini, gua bangun ke pasar nih, berangkat jam 2 siap-siap. Jam 2:30 langsung pergi sama si mama berangkat. Nah, udah ke sono. Kadang kan kalau misalkan ada matkul nih semester 1. Matkul jam 7. Iya. Nah, gue yang izin ke si mama, aku pamit duluan nih, ada mata kuliah. Kan Jadi, bisa outnya jam 6:30-an. Auto online kan bisa di pasar. Oh. Cuma nggak ini. Cuma nggak efektif gitu. Cuman nggak nyaman sama tempatnya. Suasananya. Jadi sama Suara-suara juga gitu. iya. Gitu. Nah, cuman sekarang nih yang masih agak susah nih memanage waktunya. Karena sekarang udah offline. Ya, offline. Kadang kan suka ngantuk juga itu di kampus, Iya. kurang tidur. Pasti. Itu ngomong-ngomong kalau Ada kosan Ipit. iya bisa buat istirahat. Iya. Kalau ke pasar sama si mama dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau misalkan waktu free gitu siangnya nggak ada kuliah, biasa tuh jam 2:30 sampai jam 8-an. Jam 8 pagi. Iya, jam 8. Oh, jadi sedangkan masuk kuliah jam 8:40. Ada juga kan jam 10:20. Cuma yang jadi bingungnya yang 8:40 ya kalau Iya. kuliah. Kadang kalau misalkan ada matkul jam 8:40, aku suka pulang duluan nih. Kayak jam 6:50-an udah pulang buat siap-siap, buat mandi, buat nyiapin makan, bekal ke kampus, terus sama nyiapin buku-buku buat kuliah. Nah, Jadi dari kecil tuh di Bandung, gak pernah kemana-mana nih sama kuliah, sampai kuliah. iya, Bandung. Tapi nggak ada buat kuliah ke Jogja, Jakarta kan banyak kan. Iya. Kenapa sih mau di Bandung? Ada siapa sih di Bandung? Jadi gini, kenapa di Bandung?
karena sekarang kan tanggung jawab saya sebagai, kalau bisa disebutkan Kepala keluarga gitu. jadi tulang punggung juga. Jadi gak enak gitu kalau misalkan ninggalin keluarga jauh-jauh. Jadi mungkin buat sekarang belum rezekinya untuk menimba ilmu di luar Bandung gitu. Jadi gak apa-apa lah, nikmatin dulu aja. Tapi abang masih di Bandung abang? Di Bandung Ngapain abang? di rumah. Di rumah? Ah, Kuliah juga? enggak, nanti itu ada alasan Iya, itulah iya. yang Itu- tidak bisa dijelaskan. Itu gak usah Oh, iya. dipenjelasin, boy. Sorry. Nah, Gak apa-apa. gimana nih keseruan kelah kesuhnya kuliah di Bandung UIN Sunan Gunung Jati Bandung? Kesan gitu ya, kesan lebih ke kesan ya. Iya. Sama senang sih, asik kuliah di UIN Bandung gitu, dapat teman-teman baru, teman-temannya pada asik-asik juga. Lagi teman kayak Isan, kita. kayak Padil dan teman-teman lainnya juga lah. Ada Rehan yang Ya, di belakang kamera. baik banget pokoknya. Rehan itu baik, teman-teman. Udah Cuma kayak record. aja yang nggak tahu. Begitu sulit lupakan Rehan, apalagi Rehan baik. Sama kulturnya juga tuh agak kaget gitu, soalnya kan dulu jarang gitunya lihat kultur yang kalau tanda kutip gitu ya, agak negatif sedikit lah kalau dari Contohnya apa tuh contohnya? kayak misalkan toko gitu secara frontal di depan kampus, malah di depan kelas langsung. Di dalam Ya di dalam kelas Di dalam mungkin udah kan ada AC. dan kan suka sebelahnya. agak Iya. kaget juga gitu. Ternyata di kampus tuh lebih bebas gitu, pergaulan perempuan laki-laki itu emang tidak terbatas kayak dulu waktu di SMA SMP kan masih ada batasan. Iya, masih ada batasan dan aturan yang tertentu. Nah, betul. Karena ada aturan itu harusnya dilanggar, bukan Iya. dipatuhi. Ya, Tujuan aturan tujuan. Iya. Kalau misalkan aturan dipatuhi, buat apa tuh ada aturan? Iya. Nah, Selama hidup sampai ini nih, sampai sekarang atau sih besok. Sampai sekarang. Apa sih di dalam hidup lu tuh yang paling menyedihkan? Selain dari hilangnya bokap lu. Ya betul. Jadi gini nih, dari dulu aku kecil ngalamin tuh, sempat ngalamin makan tuh sama nasi sama garam doang tuh. Itu enak tuh. Ya nikmat itu. Iya. Apalagi Sama. disuapinnya sama nenek Bokap. gitu. Oh, nenek. nikmatin aja. Kok sama nenek emang kenapa tuh sama nenek? Ya, jadi kan waktu kecil mama sama si almarhum ayah tuh kan ke pasar nih. Oh, jadi dititipin. Dititipin. Nenek. Jadi makan tuh seadanya aja sama nenek, nggak apa-apa. Ngalamin juga rumah kebanjiran gitu, sampai loteng-lotengnya itu ya ampun, ketutup air banjir tuh udah tahun 2010, tahun paling Hancur. titik terendah banget lah pokoknya di keluarga kita. Beranjak dewasa sekarang banyak juga sih, kayak misalkan pengalaman-pengalaman pahit yang aku rasain. Apa tuh contohnya? Dulu waktu SMP SMA tuh sering banget tuh orang tua tuh bertengkar ya, udah dahsyat banget. Broken home. Stres nih, gue tuh bisa sebut broken home dulu. Cuman kesini-kesini gue bisa menerima lah. Kan kasihan juga sama orang tua gue, masa gue gitulah, harus ngertiin. Jadi kita sebagai anak itu harus bisa ngertiin dua-duanya. Kayak kamu tuh, mama tuh kenapa harus bertengkar mulu sama si ayah juga kenapa harus ngerasin dulu juga si mama gitu. Kan bisa diserasin baik-baik. Tapi sekarang cuma bisa nanya ke mama ya. Iya, sekarang sedih sih, cuman itu. Makanya baik buruknya orang tua kita itu tetap orang tua kita. Wah, Pak. Berarti dulu sering dibully gitu. Oh iya, dulu waktu SD tuh gua sempet ngalamin tuh jadi korban bullying nih. Gua tuh dulu culun banget sumpah. Iya, sampai sekarang kan masih culun. Iya benar, kelihatan. Nah, Parah lu. emang benar. Kita ngebully di sekarang. Cuman sekarang mah gua lawan, gua pukulin mereka. Iya, Cuman dulu iya. mah dikarenakan naluri hati teh nggak bisa berbuat jahat. Jadi gak tahu gak bisa kayak orang-orang gitu, kayak mukul seenaknya, bertengkar, terus jahil ke orang-orang. Tapi
orang-orang seenaknya sama gua gitu, sama saya. Emang paling parah tuh dibully diapain? Dari dulu. Sempet gimana aja, paling dihina nama orang tua, Iya, itu. nama profesi. Sempet sih dipukul-pukul itu pernah, cuman sekarang kalau misalkan ada orangnya gue berani sih. Mending hajar aja. Itu mah ketampol aja kali ya. Iya, dulu kan emang benar-benar orang tua tuh ngedidiknya emang gak tau gimana, membekas banget. Sampai sekarang itu kita tuh harus sabar gitu, masih membekas. Cuman meskipun kadang maju ke dewasa ini ada aja gitu yang hasrat buat ngelawan, gak kayak dulu emang sabar banget. No guys, stop membuli guys. Kalian tidak tahu. Satu orang guys. seperti apa. Iya. Itu pernah pas apa? Yang ngebully gua tuh. Nah, ketemu nih waktu SMA, dia kan yang ngebully waktu SD. Setelah SMA, Setelah SMA ketemu, dia tuh minta maaf itu, ngerengek-rengek. Terus kan waktu dulu mah, waktu SD badan mah ya sama-sama lah, seukuran sama rata hampir. Nah pas ketemu itu dia tuh badannya kecil banget tuh. Aduh ini mah gua tampol juga kayaknya mah abis. nyesal lu berarti nyesal gak ngelawan. Iya, cuman gua mah Gua ngertiin sabar aja. Jadi ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya. Jadi gak melulu kita tuh harus membalas dengan kejahatan juga. Bisa Biar membalas dengan orang sadar prestasi. diri gitu ya. Jadi sosok pada itu ya sosok pada jangan itu baik hati, gak suka berantem, gak suka ngeyel dan gak suka di balas dendam. Itu patut dicontoh ya buat anak-anak zaman SD sekarang. Karena SD sekarang ya sama dulu emang jauh beda. Kayak ambil contoh SD kan, lu SD udah pegang HP belum? Gue udah pegang CBR malah. Insya Allah. Masya Allah. Iya, Nah, belum. Iya belum. Kalau saya sekarang kan udah pegang HP, udah pegang motor, SMP udah pegang HP, udah pegang motor. Karena emang itu juga zaman sih. Iya. Kita nggak bisa ngebatasin zaman juga. Ya sama itu kan sekarang udah ketika udah pahit-pahitnya nih. Sekarang menurutku kehidupan dia yang paling menyenangkan lah, paling berkesan. Iya boleh. Paling berkesan mungkin banyak yang lupa gitu, soalnya lumayan banyak juga sih alhamdulillah. Kayak contohnya dulu kan waktu SMA tuh ikutan ini nih, apa namanya? Paskibra. Eskul pecinta alam. Nah, Oh gunung. Oh, Dewi namanya Hiking. Mahapeka ya? Mahapeka. nah Nah, sebenarnya Iya. waktu itu tuh pesimis pengen ikut itu tuh karena punya riwayat penyakit asma. Nah, cuman nggak tahu gimana Allah menakdirkan untuk bisa gitu, dan kamu harus kuat. Menakluki ke Ya alhamdulillah beberapa gunung meskipun nggak jauh gitu, Paling Bisa. paling jauh tuh. paling jauh cuma Cikuray doang gitu. Tapi apa ntar kita diajak. Tapi itu Cikuray. good. Tapi itu Cikuray ya buat pemula emang iya sih bagus juga. Tapi rata-rata kan kalau buat pemula paling menghayal. Kalau buat pemula banget maksudnya gitu. Tapi kalau Cikuray bagus sih. Soalnya kan Cikuray 2000 lebih. Iya. Itu tuh wah masya Allah senang banget gitu bisa sampai ke beberapa puncak dengan keadaan fisik yang mempunyai riwayat asma. Kenapa terus gak ikut Mahapeka Diuin? Kebetulan kan sekarang susah gitu waktunya ya, dari waktunya. Sedangkan kan kalau misalkan diklat pecinta alam membutuhkan waktu beberapa hari, waktu SMA aja diklatnya itu 5 hari. Dan emang benar-benar dididik banget gitu. Kalau dikerasin gitu lah ya. Iya. Supaya kuat. Fisik. Terus sekarang apa motivasi hidup nih Motivasi untuk hidup kedepannya? paling tetap kuat dan tetap sabar itu dalam menjalani hidup, karena nggak tahu mungkin hidup yang sekarang kita rasakan adalah hidup yang orang lain impikan. Makanya harus banyak-banyak bersyukur juga sih. Allahu Akbar. Kan segitu aja guys cerita dari teman kita Muhammad Farid. Jelek-jeleknya dibuang, mungkin yang bagus-bagusnya kita ambil, hikmah-hikmahnya yang bisa kita dapatkan. Mungkin segitu aja gitu ya. Dan tetap bersama kami Ipit dan Mas Boy. Iya.